Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Saung Peace. Oke, di video kali ini saya akan update perkembangan Cana Auranti yang memang kemarin sempat mojok, mager parah dan gak mau settle, apalagi pairing ya teman-teman. Nah ini untuk ke videonya, ini video yang minggu-minggu kemarin ya. Dan ini ikan memang dikasih cermin gak mau pairing ya, dikasih tangan apalagi. Dan ini ikan benar-benar super mager ya. Dan alhamdulillah sekarang ini ikan udah kembali ke perform dan ikan ini udah mau pairing ya teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan ke update-nya, saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, supaya channel Songfish lebih berkembang lagi. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu dan pengen paham gimana sih cara progres ikan ini supaya menjadi settle kembali dan treatmentnya itu seperti apa, jadi teman-teman bisa nanti lihat link deskripsinya akan saya cantumin di bawahnya ya teman-teman, jadi supaya gak ketinggalan. Oke teman-teman, sebelum membahas ke updatean Cana Auranti ya, jadi intinya kita untuk ke cara treatmentnya itu, kalau untuk mengatasi Cana Auranti yang memang benar-benar super mager, kita harus tahu dulu karakter si ikannya ya. Nah, kenapa kita harus tahu karakter si ikannya? Karena memang untuk ke faktor penyebab Cana Auranti menjadi mager itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi faktor penyebab Cana Auranti menjadi mager itu, yang pertama dari settingan tank ya. Nah, kebanyakan untuk ke settingan tank Cana Auranti itu untuk para keepers pemula ya. Jadi jangan asal-asalan ya. Jadi untuk ke settingan tank, intinya lebih membuat si ikan itu lebih nyaman di dalam tanknya. Contoh untuk ke ikan ini size-nya kurang lebih ya sekitar 25 cm ya, dan saya kasih tanknya itu tank 60 ke 30 ya teman-teman. Jadi intinya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga. Terus untuk settingan tanknya kita harus menggunakan background ya. Untuk backgroundnya itu kita bisa menggunakan background putih atau hitam, itu terserah, tergantung selera kita ya. Cuman untuk di sini saya menggunakan backgroundnya warna putih dan substratnya itu menggunakan warna merah ya. Nah, jadi di sini juga saya menggunakan tanaman ya, menggunakan tanaman sirih gading ya. Dan untuk tanaman juga intinya jangan terlalu rimbun ya, karena kalau misalkan kita terlalu rimbun dan banyak akar-akaran, apalagi membuat si settingan tank itu, si akar-akarnya itu dan tanamannya itu terlalu banyak space untuk ikan ngumpet, itu akan mengakibatkan si ikannya juga akan menjadi mager juga ya teman-teman. Nah, terus untuk faktor kedua yaitu faktor air ya. Jadi untuk ke air juga intinya kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan pH airnya rendah, jadi kita bisa menggunakan daun ketapang ya, supaya si pH-nya itu lebih normal kembali. Dan kita bisa menggunakan juga daun pisang kering ya. Jadi daun pisang kering juga bagus untuk meningkatkan pH dan menstabilkan pH air ya. Dan untuk daun ketapang bagus juga untuk menyerap racun-racun yang ada di dalam air ya. Dan di sini juga saya menggunakan sirih gading, itu tujuannya itu untuk menetralisir air dan menjaga pH air dan kualitas airnya. Nah, terus untuk faktor selanjutnya itu karena mentalnya itu down ya. Nah, kenapa mentalnya down? Jadi biasanya para kiper pengen si caranya itu mangap-mangap, akhirnya memaksakan si ikannya itu, ketika si mental ikannya itu belum siap, akhirnya digedor secara tidak sewajarnya ya. Dan sebetulnya untuk ke cara mangap-mangap itu ada triknya juga ya. Jadi triknya itu, jadi teman-teman jangan sampai menggedor dari depan kepalanya. Jadi
Kalau misalkan teman-teman menggedor dari depan kepalanya, ikannya akan mengakibatkan si mentalnya itu akan jadi down ya, jadi ketakutan. Kadang ada juga keeper yang size aurantinya itu kecil, kita suka ngasih kepalan tangan yang terlalu besar, akhirnya si ikannya tuh jadi mundur dan dia nggak mau flaring sama sekali karena dia takut ya. Oke, dan kita masuk lagi ke faktor penyebab ikan menjadi mager, karena banyak sekali ya untuk para keepers yang ini memang khas sepele ya, cuman dampaknya ini akan menjadi besar ya. Jadi kebanyakan para keepers pemula yang konsul sama saya, kebanyakan saya lihat si video ikannya itu memang ikannya itu hampir sama seperti ikan ini ya. Jadi si ikannya itu terlalu obesitas, akhirnya dia nggak mau gerak sama sekali ya. Nah, jadi buat teman-teman intinya untuk pemberian pakannya jangan terlalu over ya, karena kasihan juga untuk ikannya, dan memang tidak menutup kemungkinan ya, jangankan teman-teman, saya juga ketika mengasih makan ikan itu pengennya itu terus aja ngasih makan ikan, dan itu memang harus kita tahan dan kita cegah. Intinya kita harus menjaga proporsional si badannya ya, jangan terlalu oversize juga ya, karena tidak bagus. Jadi si dorsal sama si badannya itu harus sebanding 1:1 ya teman-teman. Nah, kita masuk nih untuk ikan ini, memang udah cukup lumayan ya, udah mau flaring tangan nih. Dan cara penanganannya itu saya menggunakan tank yang sama ya, cuman untuk menggunakan tank yang sama ini saya ditambah bebatuan ya, akar-akaran, dan di sini juga saya menggunakan filter ya atau arus ya. Nah, mohon maaf juga untuk ikannya nih, memang si dorsalnya rusak sekali ya, karena memang kemarin sempat saya pairin, sempat di shaking juga, dan akhirnya baku hantam karena memang kebanyakan mungkin subscriber saya pengen lihat perkembangannya, akhirnya saya pisahin dulu. Dan ini ikan emang udah bener-bener flaring ya. Nah, jadi untuk penanganan ikan ini supaya menjadi flaring stabil lagi, ini ikan saya kasih arus ya teman-teman, saya kasih filter selama 24 jam nonstop. Dan kenapa sih saya kasih filter? Intinya supaya si ikannya itu lebih banyak geraknya ya teman-teman. Jadi supaya si ikannya itu terus-terusan gerak dan dia terus bergerak, akhirnya si badannya itu nggak terlalu oversize. Intinya dibikin si ikannya itu supaya olahraga ya, untuk menjaga anatomi dan proporsional badannya supaya nggak terlalu oversize. Nah, jadi untuk selama proses treatment si ikan ini supaya menjadi flaring kembali, saya menggunakan pakannya itu menggunakan ulat hongkong ya. Dan untuk pemberian pakannya juga saya memberikan pakannya itu selama 1 minggu 1 kali ya. Kadang untuk 1 minggu sekali itu saya suka menggunakan ulat hongkong 1 ekor ya, dan minggu selanjutnya saya menggunakan jangkrik ya 1 ekor juga sama, dan minggu selanjutnya saya menggunakan katak ya. Nah, jadi tujuan 3 ekor yang berbeda jenis itu, yang pertama ulat hongkong bagus sekali untuk mental ya teman-teman. Nah, terus untuk jangkrik juga bagus juga untuk mental dan menambah birahi juga untuk si ikannya. Dan untuk katak sawo ini memang benar-benar sangat bagus untuk mental ya, untuk dorsal, dan untuk warna juga sangat bagus karena teksturnya itu ada anget-angetnya ya, jadi supaya si badan ikan itu lebih panas dan akhirnya dia lebih emosi ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.